Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam talk show bincang hari ini, tepatnya di hari Kamis 14 September 2023. Hari ini bertepatan juga dengan momentum Hari Kunjung Perpustakaan. Dan nanti kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik di pagi hari ini. Masihkah masyarakat berkunjung ke perpustakaan? Sebelum nanti kita akan membahas tema kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita. Di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan, dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Evi Syaifuddin selaku Kabid Perpustakaan DPK Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Evi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dea. Baik, sehat ya Pak Kabid hari ini? Alhamdulillah. Wow, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk mampir ke studio Sultan TV di tengah kesibukannya, dan juga mungkin bertepatan juga ada event nih ya. Yeah. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu kepada pemirsa dan masyarakat di Hari Kunjung Perpustakaan hari ini, Pak Kabid, silakan. Yeah. Jadi memang hari ini, dari hari kemarin kita memulai rangkaian Hari Kunjung Perpustakaan. Hari Kunjung Perpustakaan itu ditetapkan tahun 95 oleh Presiden Soeharto saat itu, untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi. Pada tahun 2023 ini kami melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangkaian. Kemarin sudah dilaksanakan kelas pemustaka. Kelas pemustaka itu semacam kursus kilat lah bagi teman-teman yang sering ke perpustakaan. Kemarin itu temanya membuat buket. Hari ini ada buku remaja, 2 buku remaja setingkat remaja ya segmennya dilaksanakan. Kemudian ada dongeng. Hari ini itu ada dongeng yang untuk anak-anak TK. Besok itu ada belah film tentang Sultan Ageng Tirtayasa jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 ini juga ada bedah buku. Oke, baik. Ada 3 hari ya kurang lebih rangkaian dalam momentum Hari Kunjung Perpustakaan 2023. Baik. Nah, kalau kita lihat juga bahwa DPK Provinsi Banten ini, Pak Kabid, selalu membuat program atau event ya khusus pada momentum Hari Kunjung Perpustakaan. Sejauh ini seperti apa sih Pak peningkatannya? Apakah melalui event-event yang tadi dikreat oleh DPK ini cukup mampu menyedot perhatian masyarakat untuk datang ke perpustakaan? Kalau misalnya parameternya adalah tingkat peningkatan kunjungan masyarakat terhadap perpustakaan, saya kira itu berdampak ya. Kita pernah sampai dalam 1 tahun itu hampir 170.000 orang yang berkunjung ke perpustakaan. Hanya saja pasca pandemi ini memang kita masih lagi start lagi supaya minat masyarakat untuk mencari informasi di perpustakaan itu juga semakin meningkat. Karena kalau ukuran misalnya tahun kemarin aja ya pasca pandemi itu memang kurang dari setengahnya juga belum sampai. Tapi hari ini sudah tahun kemarin itu rata-rata 150 orang yang berkunjung ke perpustakaan dalam 5 hari kerja ya. 5 hari kerja. Hari ini kalau diakumulasi tahun 2023 itu sekitar 45.000 orang sudah berkunjung ke perpustakaan. Per 5 hari kerja? Per 5 hari, masih 5 hari kerja. Jadi kita buka dari Senin sampai Jumat. Masih banyak masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan. Kalau dulu kami masih bisa buka sampai Sabtu, tapi sampai Minggu bahkan. Tapi hari ini masih belum sampai ke sana, masih start awal lagi lah gitu untuk menciptakan suasana yang normal lagi, masih walaupun udah berjalan lebih dari 1 tahun ya pasca pandemi itu, tapi masih berjalan. Terus mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik lah buat teman-teman berkunjung. Ya, ini masih ada penyesuaian ya pasca pandemi COVID-19 ya. Tentu dengan harapan juga tingkat kunjung perpustakaan tetap bisa meningkat ya setiap harinya. Mudah-mudahan terus meningkat. Mudah-mudahan terus meningkat. Baik, Pak Kabid, mungkin ketika pasca pandemi kemudian sekarang ada juga mungkin beberapa sistem atau mungkin program ya yang mungkin juga masih diterapkan juga oleh DPK Provinsi Banten untuk terus meningkatkan literasi di masyarakat. Mungkin digitalisasi mungkin salah satunya juga dimanfaatkan. Ya, kalau untuk proses
pemanfaatan teknologi informasi kita sudah lakukan. Kita punya buku digital namanya iBanten. Walaupun ya lagi-lagi hari ini memang saya pikir di kita itu belum terlalu menarik ya buku digital itu. Ini terus kita evaluasi lagi apakah memang koleksinya yang kurang menarik atau daya tarik mereka lebih ke buku-buku cetak yang konvensional. Itu belum dilakukan penelitian gitu kan soal itu. Tapi memang arah ke sana kita sudah coba lakukan. Misalnya soal sistem peminjaman juga sebenarnya sudah bisa online. Artinya masyarakat tinggal memesan buku lewat aplikasi yang kita punya, namanya Batu Pusaka, Banten Satu Pustaka. Silahkan pesan, nanti kita sediakan, jadi tinggal ngambil berangkat gitu. Itu tapi pemanfaatannya memang belum maksimal, atau mungkin sosialisasinya yang belum. Melalui hari ini juga bisa kami katakan bahwa ya kita sudah mulai itu. Tapi ya lagi tadi saya bilang bahwa mungkin masyarakat, termasuk saya, generasi saya mungkin lebih nyaman pakai buku konvensional ya, karena buku digital itu cukup melelahkan mata. Tapi mungkin bagi anak-anak, teman-teman yang hari ini misalnya apa yang sebutnya kaum milenial ya, itu lebih menarik digital. Ya kami sudah sediakan itu. Kita sering melaksanakan kegiatan rutin dari bedah buku itu sering kami lakukan setiap bulan, minimal 1 kali sudah kita lakukan untuk teman-teman yang berkunjung ke perpustakaan. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang misalnya yang rutin aja, pusling, perpustakaan keliling itu sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Banten sebenarnya, dari barat ke timur itu. Dari Cilograng yang berbatasan Sukabumi itu sampai misalnya Ciputat atau Tanjung Kait di Mauk atau Ujung Kulon sudah kami sudah sampai di sana gitu. Jadi ada lagi misalnya gerakan Banten Membaca untuk tingkat anak-anak, untuk memberikan kesadaran terhadap anak-anak SMP soal literasi, karena itu penting. Salah satu tolok ukur keberhasilan siswa hari ini kan diukur dengan asesmen kompetensi minimum, AKM itu, dan salah satu parameternya adalah, indikatornya adalah kemampuan literasi dan numerasi. Nah, jadi hari ini katanya sih, saya juga bukan praktisi di bidang itu, kan siswa itu dituntut bukan lagi tidak ada yang tidak lulus katanya sih. Jadi semua lulus tapi dengan catatan banyak hal gitu. Salah satu kemampuan yang diuji itu kemampuan literasi. Maka peran perpustakaan sebenarnya harusnya besar untuk meningkatkan kemampuan literasi anak itu, siswa ya. Betul, ketika memang siswa tidak mendapatkan ilmu tertentu di kelas, ini bisa digali di perpustakaan sebetulnya. Dia bisa memperdalam. Kalau perpustakaan sekolah atau perpustakaan di lingkungannya cukup lengkap, itu bisa diakses di sana. Dan berapa jam sih dia soal berhadapan dengan guru pendidikan, karena untuk memperdalam itu ya dia harus cari sendiri, dan itu harusnya tersedia di perpustakaan gitu, untuk meningkatkan minat dia terhadap sesuatu ya. Misalnya dia berminat terhadap pertanian, ya dalami itu di buku-buku yang tersedia. Oke, baik Pak Kabid, boleh diinformasikan juga kembali kepada pemirsa dan masyarakat yang sedang menonton, barangkali belum tahu detail alamat ya DPK Provinsi Banten, di mana, jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian dari hari apa, dan kemudian ketika kita misalnya ingin meminjam buku, apakah harus punya keanggotaan terlebih dahulu atau seperti apa? Jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu ada di Jalan Raya Serang, Jakarta, di tepatnya sih lebih mudahnya di depan Terminal Pakupatan, walaupun sering terhalang angkot pintunya. Jadi memang agak menjorok sedikit, tapi semua orang tahu di situ, di depan Terminal Pakupatan itu ada perpustakaan. Kita jam operasional itu dari Senin sampai Jumat, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Mudah-mudahan sih tahun depan kita bisa buka Sabtu. Amin. Sambil rekreasi dan lain. Mudah-mudahan, itu tergantung kebijakan pimpinan kan. Dan kalau mau meminjam buku tadi kata Mbak Dea, ya memang harus jadi anggota dulu.
anggota kita itu terus melakukan mengalami peningkatan sih sebenarnya mah. Sekarang aja sudah 66.000 lebih anggota perpustakaan, dan kalau berkunjung boleh saja tanpa tidak menjadi anggota, tapi dia tidak boleh meminjam buku. Jadi kalau mau meminjam buku ya harus jadi anggota perpustakaan dulu. Dan bukan hanya buku untuk mendukung sekolah atau kuliah atau belajar. Sebenarnya kita juga punya ruang yang bisa dimanfaatkan, misalnya ruang diskusi bagi teman-teman yang memang ada diskusi kecil gitu. Terus kami coba walaupun terus kami upayakan untuk terus meningkatkan layanan ini, misalnya Banten Corner. Banten Corner itu satu pojok di mana isi bukunya hanya tentang Banten gitu, atau orang Banten yang menulis gitu. Nah itu kami terus upayakan untuk terus meningkat. Inginnya perpustakaan itu menjadi pusat informasi soal Banten gitu. Tapi itu masih terus dikembangkan, masih belum maksimal lah. Baik, Pak Kabid boleh di-spill juga berapa kemudian kalau diingat-ingat ya, koleksi judul buku yang kemudian dimiliki oleh DPK Provinsi Banten, termasuk mungkin dari buku populer, ilmiah, teman-teman mungkin yang skripsian, tesis, bisa datang ke sana juga ya? Bisa datang ke sana. Itu hampir 62.000 judulan. Persis angkanya saya ada karena ada pecahan kecilnya. Sudah sampai 62.000 judul buku konvensional. Kemudian ada hampir 44.500 buku digital. Jadi ya kalau teman-teman yang bisa mengakses e-Banten itu harus di-download dulu di Play Store. Ada e-Banten namanya, itu ada 4.000-an judul buku yang bisa diakses. Kalau yang di ruang baca cetak itu 62.000-an. 62.000-an. Oke, baik. Wow, cukup lengkap ya, sangat representatif untuk didatangi. Lumayan. Oke. Karena harus terus berkembang sih. Harus terus berkembang. Baik. Pak Kabid, kita harus rehat terlebih dahulu. Kalau kita balikan lagi kepada tema bahwa ada pertanyaan, apakah masyarakat masih berkunjung ke perpustakaan? Lalu kemudian mungkin muncul lagi nanti pertanyaan yang kedua, berkunjungnya ngapain dan berapa lama datang ke sana? Nanti kita akan coba bahas ya Pak Kabid. Usai jeda, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.